Kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk anak kelas 10 ya, yaitu tentang persamaan eksponen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen. Di sini ada beberapa bentuk persamaan eksponensial ya. Kalian bisa catat dulu, nanti saya akan bahas satu-satu bentuk persamaan eksponen ini mulai dari 1 sampai 7 beserta contoh-contohnya. Nah, kalian bisa catat. Kita akan masuk ke bentuk persamaan eksponen yang pertama. Oke, kita masuk ke bentuk eksponen yang pertama, yaitu jika a pangkat fx sama dengan 1 dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fungsi x sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya nanti itu fungsi x-nya sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Jadi di sini ada dua contoh ya. Yang pertama itu 3 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 1. Yang kedua 2 pangkat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 1. Nah, kita coba selesaikan satu-satu ya. Yang pertama di sini 3 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 1. Nah, ini kita kasih sama dulu bentuk ininya ya, bilangan pokoknya. Karena di sini bilangan pokoknya 3, kita kasih sama 3 pangkat berapa yang hasilnya 1. Itu 3 pangkat 0 ya. Jadi semua bilangan itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0 ya. Nah, di sini kalau sudah sama, ini bisa kita coret ya atau hilangkan ya. Gini. Sisanya ini jadi 2x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, kita langsung kerjain di sebelahnya. Jadi 2 pangkat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 1. Kita kasih sama lagi bilangan pokoknya, karena bilangan pokoknya di sini 2, berarti ini jadi 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Nah, kalau sudah sama ini bisa kita coret. Sisa di sini x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat biasa ya. Kalau misalnya ada yang belum bisa menyelesaikan soal seperti ini kita selesaikannya gini caranya. Ini yang pertama x, di sini juga x sama dengan 0. Nah, kita lihat angka negatif 8 ya, c-nya di sini negatif 8. Kita cari perkalian yang hasilnya negatif 8 tapi jumlahnya negatif 2. Perkalian yang hasilnya negatif 8, 1 dikali negatif 8, 2 dikali negatif 4, 4 dikali negatif 28 dikali negatif 1. Nah, di sini kita cari yang perkaliannya negatif 8 kemudian jumlahnya negatif 2, itu 2 dan negatif 4. Jadi di sini positif 2, di sini negatif 4. Kemudian penyelesaiannya berarti x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4 ya. Silakan dicatat. Kita masuk ke bentuk eksponen yang kedua. Untuk bentuk eksponen yang kedua, yaitu jika a pangkat fx sama dengan a pangkat m dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fungsinya itu sama dengan m. Ya, kita masuk ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Untuk contoh yang pertama, kita coba selesaikan. Berarti di sini 2 pangkat 2x tambah 4 ya.
2 pangkat 2x tambah 4 sama dengan, nah 8 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi kita samakan biar sama-sama bilangan pokoknya itu 2 ya. Ini karena sudah sama, ini bisa dicoret gini. Sisa 2x tambah 4 sama dengan 3. Nah, kemudian berarti di sini 2x sama dengan 3 dikurang 4. X sama dengan 3 dikurang 4 itu negatif 1. Ya, ini masih 2x. Berarti x-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 3 pangkat x kuadrat kurang x kurang 9 sama dengan, nah ubah dulu 1/27 itu sama dengan 1/27. 27 itu kan 3 pangkat 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, ini karena di sini 1/27, kalau misalnya kita gunakan sifat eksponen, kalau dia ke atas itu pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi di sini ubah jadi 3 pangkat negatif 3. Nah, karena sudah sama bilangan pokoknya, ini bisa kita coret ya. Jadi intinya itu menyamakan bilangan pokoknya. Nah, kalau sudah sama ini jadi bisa diselesaikan. Berarti x kuadrat kurang x kurang 9 sama dengan negatif 3. X kuadrat kurang x negatif 3 pindah ke sebelah kiri itu jadi positif ya. Negatif 9 tambah 3 itu negatif 6 sama dengan 0. Berarti faktornya x kurang 3 x tambah 2 sama dengan 0. Kita dapat penyelesaiannya x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah, ini untuk bentuk eksponen yang kedua ya. Jadi intinya itu kita menyamakan bilangan pokoknya. Contoh yang pertama bilangan pokoknya 2, sama-sama 2 bisa kita coret. Yang kedua juga bilangan pokoknya 3 bisa kita coret. Kalau misalnya bilangan pokoknya nggak sama, itu nggak bisa diselesaikan ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bentuk eksponen yang ketiga. Nah, untuk bentuk eksponen yang ketiga, jika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Kita masuk ke contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, di sini untuk yang ketiga itu ruas kiri dan ruas kanan itu berpangkat fungsi ya. Kalau fungsi kan dia dalam bentuk variabel. Kita samakan dulu. Untuk contoh yang pertama berarti di sini 6 pangkat 2x kurang 4 sama dengan. Nah, ini kita kasih sama lagi bilangan pokoknya. Karena di sini di 6, 36 itu kita bisa ubah jadi 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2. Kemudian pangkat 2x tambah 3. Berarti di sini sama dengan 6 pangkat 2x kurang 4 sama dengan 6 pangkat kita kalikan 2 kali 2 itu 4x, 2 kali 3 positif 6. Nah, karena sudah sama bilangan pokoknya ya, ini bisa dicoret seperti ini. Ini penyelesaiannya jadi 2x kurang 4 2x kurang 4 sama dengan 4x tambah 6 ya. Kemudian kita kelompokkan x dengan x, yang angka dengan angka ya. Berarti ini jadi 2x kurang 4x sama dengan 6 ditambah 4. 2 dikurang 4 itu negatif 2.
6 tambah 4 ini 10, berarti X nya sama dengan 10 per negatif 2 sama dengan negatif 5. Nah ini untuk contoh yang pertama. Nah untuk contoh yang kedua itu 4 pangkat sini, 4 pangkat X dikurang 2 sama dengan di sini 8 ya, karena akar pangkat 3 berarti sini 3x tambah 1 per 3 ya. Nah 4 itu kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2 ya, ini x dikurang 2. 8 bisa diubah jadi 2 pangkat 3, ini 3x tambah 1 per 3. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 kali X itu 2x, 2 kali negatif 2 negatif 4 sama dengan ini 3 dikalikan dengan 3x tambah 1 per 3 itu sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 1 ya. Ini bisa dicoret ya. Nah karena bilangan pokoknya sudah sama, ini bisa dicoret lagi. Bisa 2x kurang 4 sama dengan 3x ditambah 1. Nah kita kelompokkan 2x dikurang 3x sama dengan 1 ditambah 4. 2 kurang 3 itu negatif x atau negatif 1x sama dengan 5 ya. Berarti nilai x nya sama dengan negatif 5 seperti ini. Nah untuk bentuk eksponen yang keempat, jika a pangkat fx sama dengan b pangkat fx dengan syarat a lebih dari 0, a tidak sama dengan ini 1 ya, a tidak sama dengan 1, b lebih dari 0, b tidak sama dengan 1, dan a tidak sama dengan b, maka fx nya itu sama dengan 0. Jadi kita lihat untuk bentuk yang keempat di sini itu dia bilangan pokoknya beda ya, tapi pangkatnya sama-sama pangkat fx. Nah kita masuk ke contohnya, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Yang pertama 3 pangkat 2x tambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x tambah 10. Di sini kita lihat bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama ya. Pangkatnya di sini 2x tambah 10. Jadi kalau kita lihat bentuknya berarti fx-nya sama dengan 0. Ini kita gunakan rumus yang ini. Fx sama dengan 0. Karena fx-nya di sini 2x tambah 10, berarti di sini langsung 2x tambah 10 itu sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5 ya. Sama dengan contoh yang kedua. Di sini bilangan pokoknya juga beda, 1 per 2 dan 1 per 3, tapi pangkatnya sama. Berarti kita langsung selesaikan aja di sini. X kuadrat kurang 2x kurang 3 itu sama dengan 0. Faktornya di sini. X kurang 3 x tambah 1 sama dengan 0. Berarti dapat x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Nah ini untuk bentuk yang keempat ya. Kita masuk ke bentuk yang kelima. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah di sini tuh dua-duanya bentuk fungsi ya. Bilangan pokoknya bentuk fungsi, pangkatnya juga bentuk fungsi, tapi pangkatnya di sini beda. Satunya fungsi x, satunya fungsi g. Fungsi f dan fungsi g ya. Tapi bilangan pokoknya sama-sama fungsi h ya. Nah untuk soal seperti ini itu ada 4 penyelesaian nanti ya.
Yang pertama fx sama dengan gx, kemudian hx sama dengan 1, hx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, untuk yang hx sama dengan 0 itu fx dan gx harus positif. Kalau misalnya tidak memenuhi, berarti dia bukan penyelesaiannya. Untuk yang keempat juga hx sama dengan negatif 1. Syaratnya fx dan gx kedua-duanya genap atau keduanya itu ganjil. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Nah, yang pertama ya. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama sama ya, 5x tambah 11. Tapi pangkatnya itu beda. Yang satu 2x kurang 1. Untuk yang ruas kanan x dikurang 6. Kita ikuti syaratnya di sini ya. Kita ikuti yang pertama itu fx sama dengan gx. Pangkatnya yang disamakan ya. Nah, untuk yang soal nomor 1, pangkatnya itu kan 2x kurang 1 sama dengan x dikurang 6. Berarti di sini kita samakan dulu ya. Yang 2x dikurang x sama dengan negatif 6 ditambah 1. 2x kurang x itu sama dengan x. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Nah, ini penyelesaian yang pertama ya. Kemudian yang kedua hx sama dengan 1. Hx-nya di sini itu 5x ditambah 11. Ini sama dengan 1. Berarti 5x sama dengan 1 dikurang 11. X sama dengan 1 kurang 11 itu negatif 10/5 sama dengan negatif 2. Nah, ini penyelesaian yang kedua ya. Penyelesaian yang kedua. Kemudian penyelesaian yang ketiga itu hx sama dengan 0 ya. Hx sama dengan 0. Hx-nya itu kan 2x, 5x tambah 11 ya. Di sini tulis 5x tambah 11 itu sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan negatif 11. X sama dengan negatif 11/5. Nah, ini kita coba ini fungsi x sama dengan negatif 11/5. Ini kita substitusi ke fungsi x. Fungsi x-nya di sini 2x kurang 11. Kita ganti kalau misalnya ini fx sama dengan 2x kurang 11. Misalnya kita substitusi nilai x yang ini 2 dikali negatif 11/5 dikurang 1. Ini tuh nanti hasilnya negatif ya. Negatif berarti untuk yang ketiga dia itu tidak memenuhi. Karena fx saja itu sudah negatif. Jadi untuk yang ketiga tidak memenuhi. Untuk yang keempat hx sama dengan negatif 1. Kita lihat hx-nya 5x tambah 11 sama dengan negatif 1. 5x sama dengan negatif 1 kurang 11. 5x sama dengan negatif 12. X-nya negatif 12/5. Nah, kita coba lagi dengan syarat fx dan gx itu keduanya genap atau keduanya ganjil. Ke fx dulu ya. Ke fx-nya kita coba 2x kurang 1 ya. Fx ini 2x kurang 1. Kalau disubstitusikan itu hasilnya 2 kali negatif 12/5 dikurang 1 sama dengan negatif 24/5 dikurang 1.
ini sama dengan negatif 29/5. Nah, untuk soal yang ini dia juga tidak memenuhi karena bukan genap juga bukan ganjil ya. Jadi penyelesaiannya ini negatif 5 dan negatif 2. Nah, kemudian bentuk eksponen yang ke-6 ya. Fx sama dengan Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Di sini yang sama pangkatnya tapi bilangan pokoknya beda. Nah, kedua-duanya juga dalam bentuk eksponen. Nah, untuk soal seperti ini, bentuk soal seperti ini penyelesaiannya itu ada dua. Jadi Fx sama dengan Gx, yang kedua Hx sama dengan 0. Tapi syarat yang kedua ini Fx-nya itu tidak boleh 0, Gx-nya juga tidak boleh 0. Nah, kita coba selesaikan. Yang pertama Fx sama dengan Gx. Di sini Fx-nya 2x kuadrat kurang 2x kurang 3 itu sama dengan 2 kurang x kuadrat. Kemudian semuanya ke sebelah kiri, ini jadi 2x kuadrat kurang 2x kurang 3 kurang 2 tambah x kuadrat sama dengan 0. 2 ini tambah 2 tambah 1 itu 3x kuadrat kurang 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti faktornya di sini 3x, di sini x. Berapa ini ya? Negatif 5 kali 1. Berarti di sini negatif 5, di sini positif 1. Nah, ini kita dapat 3x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. Ini x sama dengan 5/3. Ini x sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk penyelesaian yang pertama, Fx sama dengan Gx. Kalau misalnya ada yang belum bisa menyelesaikan faktor untuk seperti ini, nanti Bapak jelaskan ya. Nanti saya jelaskan lagi untuk soal model persamaan kuadrat seperti ini di video lainnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi penyelesaian yang kedua. Hx sama dengan 0. Hx-nya di sini itu Hx sama dengan 0, berarti 6 kurang 2x sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan negatif 6. Dapat x-nya itu negatif 6 bagi negatif 2 positif 3. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan Fx dan Gx. Untuk di Fx itu F3 ya, sama dengan kita ganti 2 dikali 3 kuadrat itu 9. 2 kali 9 18 dikurang 2 kali 3 6 dikurang 3. Ini sama dengan 18 kurang 9 itu 9. Nah, Fx tidak sama dengan 0, berarti dia memenuhi. Kemudian kita coba yang ke Gx atau Gx-nya itu kan sama dengan 2 kurang x kuadrat, berarti G3 sama dengan 2 dikurang 3 kuadrat 9 sama dengan negatif 7. Ini juga tidak sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Ini penyelesaian juga, termasuk penyelesaian gabung dengan yang pertama tadi. Kita lanjut untuk bentuk eksponen yang ke-7. Nah, mungkin di sini agak beda dengan bentuk eksponen yang pertama sampai ke-7 tadi ya. Nah, untuk bentuk eksponen yang ke-7 ini kita nanti menggunakan permisalan ya. Contoh soal ya, langsung ke soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan-persamaan berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 2x kurang 6 itu sama dengan 0. Itu kita ubah sama dengan ini, kita ubah jadi gini. 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat
2x tambah 1 itu kita pecah jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Ini menggunakan sifat eksponen. Kalau misalnya dia dikali, pangkatnya ditambah, tapi ini kita pecah biar mudah untuk menyelesaikan ntar. Nah, kemudian ini kita gunakan permisalan. Kita misalkan A itu sama dengan 2 pangkat x ya. Nah, kalau misalnya A sama dengan 2 pangkat x, maka A kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2x ya. Nah, kalau sudah selesai sampai sini, kita ganti semua nilai A nya dengan 2 pangkat x. Nilai 2 pangkat 2x itu diganti A kuadrat. Ini jadi A kuadrat dikali 2 dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. A kuadrat dikali 2 itu 2 A kuadrat dikurang A dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ini 2A, di sini A sama dengan 0. Faktornya ini 3 kali 2, berarti di sini positif 3, di sini negatif 2. Kita dapat 2A tambah 3 sama dengan 0, atau A dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai dari A nya. Berarti A yang pertama itu A sama dengan negatif 3/2, atau A sama dengan 2. Nah, ini belum selesai, ini baru dapat nilai A nya. Kemudian nilai A nya itu kita ganti kembali. Kita ganti kembalikan tadi kita misalkan A sama dengan 2 pangkat X. Kita kembalikan, berarti ini 2 pangkat X itu sama dengan negatif 3/2, atau 2 pangkat X itu sama dengan 2. Nah, untuk yang ini tidak memenuhi ya. Untuk yang ini itu tidak memenuhi, karena nggak ada nilai yang dipangkatkan, hasilnya negatif. Kemudian untuk ini tuh, karena 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, gini ya, berarti ini nilai X nya sama dengan 1. Nah, ini untuk soal nomor 1. Jadi nilai X nya itu sama dengan 1 ya. Nah, untuk contoh yang kedua kita ubah ini jadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X per 3 sama dengan 4. Nah, kenapa hasilnya jadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat X? Ini kita lihat soal. Di sini soalnya 3 pangkat 2 dikurang X. Nah, kalau misalnya dibagi, pangkatnya dikurang, itu dia jadi dibagi. Kita gunakan sifat eksponen yang di pertemuan awal ya. Kalian bisa lihat kembali. Nah, kemudian kita misalkan A itu sama dengan 3 pangkat X. Kita ganti, ini 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 per 3 pangkat X itu sama dengan A ditambah A per 3 sama dengan 4. Kedua ruas dikalikan 3 biar 3-nya habis ya. 9 kali 3 27 per A ditambah A per 3 dikali 3 itu A sama dengan 4 kali 3 itu 12. Nah, kemudian kedua ruas dikalikan dengan A lagi. 27 per A dikali A itu 27 ditambah A kuadrat sama dengan 12 A. Berarti ini A kuadrat dikurang 12A ditambah 27 sama dengan 0. Faktornya A dikurang 9 A dikurang 3 sama dengan 0. Dapat nilai A nya sama dengan 9 atau A sama dengan 3. Nah, kemudian kita ganti lagi. Ini kan belum selesai ya.
kita ganti lagi nilai A dengan yang kita misalkan di awal. A itu sama dengan 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 9, atau 3 pangkat X sama dengan 3. Nah ini itu 3 pangkat X sama dengan 9 itu kan 3 pangkat 2, berarti nilai X nya sama dengan 2. Ini bisa dicoret ya. Ini juga, ini karena 3 pangkat 1, berarti bisa dicoret ini. X nya sama dengan 1. Nah penyelesaiannya seperti ini.